Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Diabetasol. Selamat sore pemirsa. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma ditahan Propam Polri karena terlibat kasus asusila terhadap anak di bawah umur. Polisi terus mengungkap kasus yang telah mencoreng Korps Bayangkara itu. Demo calon aparatur sipil negara terjadi di berbagai daerah. Aksi pita hitam juga bergema di dunia maya. Mereka protes kebijakan penundaan pengangkatan calon ASN. Lalu bagaimana dengan nasib calon ASN yang sudah keluar dari pekerjaan sebelumnya? Adakah solusi untuk persoalan ini? Saksikan dalam Kabar Petang selengkapnya bersama saya Sira Safira dan Andromeda Mercury. Pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk bergabung di Mabes Polri. Ada konferensi pers mengenai Kapolres Ngada nonaktif yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual. Di Puslapor Polri. 3. Mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum dan melengkapi jika ada petunjuk jaksa. Kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti setelah kasus dinyatakan P21. Demikian. Terima kasih Pak Direktur dan Direktur PPA-PPO atas penjelasannya. Rekan-rekan, tadi sudah dijelaskan proses ini telah dilakukan gelar perkara dalam rangka untuk penetapan tersangka, dan maka hadir tadi tersangka di hadapan rekan-rekan media semuanya sebagai bagian daripada transparansi serta akuntabilitas dari proses ini. Kemudian tadi juga dijelaskan oleh Pak Direktur Reskrim Polda NTT berkaitan dengan undang-undang yang berlapis, dan salah satu diantaranya adalah terkait dengan ITE. Ya, mentranskrip. Untuk sedikit penjelasan dan edukasi juga kepada teman-teman, di sini di sini hadir Pak Dir Tindak Pidana Siber akan menjelaskan bahwasan ini juga dilakukan secara scientific crime investigation, tadi saya sampaikan, sehingga hasilnya ini adalah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan maupun akademis dan bahkan secara fisik ataupun faktanya. Kami persilakan kepada Pak Direktur Tipit Siber Barreskrim Polri. Terima kasih Pak Karupen-Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri akan memberikan asistensi terhadap pemeriksaan barang bukti digital berupa 3 unit handphone yang terkait dengan tindak pidana yang sedang disidik oleh Dirkrim Polda NTT, serta penerapan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tertuang dalam pasal 45 ayat 1 junto pasal 27, ayat 1 junto pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah, serta pemberatan sepertiga dari pidana pokok karena menyangkut
kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Perbuatan yang bersangkutan membuat konten video pornografi anak menggunakan handphone dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya konten tersebut melalui website atau forum pornografi anak di dark web yang dapat diakses siapapun yang bergabung di dalam forum tersebut. Pemeriksaan terhadap 3 unit handphone yang menjadi barang bukti akan dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Cyber Barreskrim Polri untuk memenuhi penyidikan secara ilmiah atau scientific crime investigation. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, di sini juga hadir fungsi pengawas eksternal Kompolnas, Ibu Ida. Tentunya beliau sejak awal sudah intens, baik itu bersifat komunikasi, koordinasi secara pengawasan secara melekat, hadir ketika dalam berproses sampai dengan saat ini. Kami persilakan waktunya terlebih dahulu kepada teman-teman ya. Ini dari Kompolnas akan memberikan penjelasan terkait dengan proses pengawasan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rekan-rekan yang media yang saya banggakan, sejak munculnya peristiwa ini, Kompolnas sudah melakukan beberapa langkah berkenaan dengan fungsi dan tugas kami, yaitu sebagai pengawas eksternal. Kami juga memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan dengan benar. Satu, yang kedua dilakukan secara prosedural. Dan yang ketiga adalah kami juga mendorongkan beberapa langkah, yaitu sidang KKEP-nya segera dilakukan dan juga memastikan bahwa karena ini terbukti ada pidananya, kami mendorongkan juga untuk dilakukan pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada. Jadi langkah-langkah itu yang kami lakukan, dan ke depan kami akan tetap mengawal proses ini. Minggu depan sidang KKEP kami akan hadir, dan dengan demikian juga pemeriksaan terhadap pidananya juga kami akan hadir dari kami. Dan yang terakhir sekali, saya apresiasi kepada Polri, dalam hal ini Pak Kabid jajaran Propam yang sudah dengan cepat melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan atau yang tersangka sebelumnya atau terduga pelanggar, sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Terima kasih kepada Polri, dan jangan lupa kami akan terus mengawal proses ini dengan sampai selesai. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida. Rekan-rekan juga dalam langkah ini. Ya, itu tadi konferensi pers yang digelar oleh Mabes Polri. Pemirsa, Barreskrim Polri menetapkan Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumba Atmaja sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. AKBP Fajar Widya Dharma sedianya akan menjalani penindakan etik dan pidana secara simultan. Sedikitnya ada 4 korban dari AKBP Fajar, yakni 3 orang di bawah umur dengan usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 orang dewasa berusia 20 tahun. Hingga kini sudah ada 16 orang yang dimintai keterangan sebagai saksi, termasuk 4 korban. Polri dalam hal ini telah melakukan tindakan tegas terhadap FWLS ex Kapolres Ngada melalui proses kode etik dan bersamaan atau simultan dengan tindak. Pemirsa, seorang pengusaha kuliner di Bantul, Yogyakarta membagikan ribuan makanan berbuka puasa untuk warga. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR membahas revisi Undang-Undang TNI. Panglima TNI meminta agar revisi Undang-Undang TNI segera dilakukan karena sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Rapat kerja antara TNI dengan Komisi 1 DPR RI membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Salah satu hal yang paling disorot dalam revisi Undang-Undang TNI adalah perluasan tugas dari 3 matra TNI hingga memperkuat peran intelijen strategis. Menurut Panglima TNI, dalam revisi Undang-Undang TNI akan mengatur jenjang kepangkatan prajurit TNI dengan formula baru. Masa jabatan perwira itu kan diatur melalui Perpang ya nanti. Jadi kalau kita lihat sekarang, Letnan 2 ke Letnan 1 itu 4 tahun. Ya. Nanti akan kita buat 3 tahun. Kemudian jabatan seorang danyon nanti akan lebih muda dia. Mungkin 33 tahun. Kemudian danbrik 43 tahun sehingga dia lebih energik untuk menjabat satuannya. Dan nanti akan mengerucut. Ya. Piramida itu berlaku. Sekarang kan kubus, jadi usia 50-60 tahun itu masih efektif dan nanti akan kita seleksi untuk di kementerian dan lembaga. Sementara Komisi 1 menegaskan bahwa revisi Undang-Undang TNI tetap mengedepankan supremasi sipil yang harus dijaga. Dari Jakarta, Prita Zega dan Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Seorang pengusaha kuliner di Bantul, Yogyakarta membagikan ribuan makanan berbuka puasa untuk warga. Porsinya ada tak tanggung-tanggung ini, ada 5.600 makanan yang dibagikan kepada warga sekitar dan pengendara yang melintas di lokasi. Ribuan porsi makanan yang terdiri dari 1.800 minuman, 1.800 snack, ini detail banget, 1.800 makanan berat yang dibagikan merupakan produk usaha mikro kecil dan menengah. Patut kita contoh yang begini kalau ingin beramal di bulan puasa. 600 porsi pedagang UMKM kita borong semuanya. Yuk kita lihat, ada dagang jaipong. Jadi guys, ini semua kita borong. Total ada 1.800 minuman, ada 1.800. Sekitar 1.500 porsi makanan dan takjil disiapkan untuk masyarakat yang ingin berbuka puasa di Masjid Al-Markas Al-Islami. Bagaimana situasi terkini jelang berbuka puasa di Makassar? Kami ajak Anda langsung gabung bersama dengan Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif, silakan Syamsul Ma'arif. Baik, ya, Anda pemirsa, saat ini saya berada di masjid yang terkenal di Makassar, Masjid Al-Markas Al-Islami, dan seperti yang terlihat di belakang saya ini, saat ini sudah banyak warga sekitar Masjid Al-Markas Al-Islami ini yang datang ke tempat ini untuk nantinya sama-sama melaksanakan buka puasa bersama, karena di Masjid Al-Markas Al-Islami ini setiap hari digelar buka puasa bersama di lantai dasar dari masjid ini. Dan tadi memang dari pantauan kami sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi, atau tadi juga sudah selesai sholat asar, warga juga sudah mulai banyak datang di tempat ini, karena memang di sini setiap harinya memang selalu dipadati dengan warga yang akan melaksanakan buka puasa. Informasinya ada lebih dari 1.000 paket makanan nantinya yang akan dibagikan di Masjid Al-Markas Al-Islami ini. Bukan hanya dibagikan di dalam masjid saja, namun juga dibagikan di luar masjid kepada petugas-petugas yang ada, yang saat ini sementara bertugas di jalan raya seperti itu. Kepada petugas-petugas yang saja mereka dibagikan takjil dan makanan berbuka puasa, juga anak-anak, kemudian warga yang memang berdomisili di sekitar masjid. Dan saat ini untuk di Masjid Al-Markas Al-Islam ini tengah dilakukan pengajian, karena memang jadwalnya sembari menanti jadwal berbuka puasa nantinya terlebih dahulu akan digelar pengajian, lalu nanti setelah pengajian selesai kemudian berbuka puasa akan dilanjutkan dengan sholat maghrib secara berjamaah, lalu kemudian dibagikan kupon untuk mendapatkan menu makanan. Jadi ada 2 makanan yang akan didapatkan oleh warga tempat ini. Yang pertama adalah
tajil untuk menggugurkan puasa pada hari ini. Lalu yang kedua adalah makanan berat yang juga sudah disiapkan tentunya. Dan biasanya memang hari ini memang dari panitia masjid tidak memasak menu untuk berbuka puasa karena hari ini ada warga ataupun komunitas yang memberikan bantuan berupa makanan gratis berbuka puasa kepada seluruh warga, sehingga pihak dari panitia Masjid Al-Markas Al-Islami untuk hari ini tidak memasak. Namun jika tidak ada yang memberikan sumbangan makanan berbuka puasa seperti itu, biasanya petugas dari panitia Masjid Al-Markas Al-Islami ini melakukan ataupun masak-masak untuk sekitar 1.500 porsi makanan, dan biasanya mereka ini mulai memasak sekitar pagi hari karena banyaknya makanan yang mereka harus masak sekitar 1.500 porsi, karena biasanya setiap hari Masjid Al-Markas Al-Islami ini menyediakan menu makanan sekitar 1.500, karena tadi bukan hanya warga Makassar atau warga sekitar Masjid Al-Markas yang menyempatkan diri untuk berbuka puasa di sini, namun juga biasanya pengguna jalan yang tidak hanya sekedar untuk berbuka puasa saja, tapi mereka ingin berwisata religi di Masjid Al-Markas Al-Islam ini sebagai salah satu ikon Kota Makassar. Mereka ingin ngabuburit di dalam masjid sambil menantikan menu berbuka puasa tentunya. Baik, itu loh Andro, kembali ke Anda di Jakarta. Syamsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak. Di tengah lantunan ayat suci Al-Quran, pas banget nih Syamsul, Shadaqallahul Azim tadi. Sesaat lagi pemirsa, di kabar petang, penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CSN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menuai polemik. Penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CSN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menuai polemik. Mereka menyuarakan pita hitam bertuliskan Save CSN sebagai bentuk protes karena nasib terkatung-katung buntut pengangkatan yang mundur. Pita dengan tagar Save CASN dan P3K beredar luas dan viral di media sosial. Tak hanya ajakan tetapi disertai aksi penolakan tanggal terhitung mulai atau TMT serentak buntut pengangkatan CASN dan P3K yang mundur. Penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara pada Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada Maret 2026 menuai gelombang protes. Mereka mengeluh karena waktu tunggu yang dinilai relatif lama sehingga tidak ada penghasilan yang masuk. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse mengusulkan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan pengangkatan CASN dan P3K secara bertahap. Yang sekarang di prosesnya telah berjalan itu sudah hampir selesai, dan banyak sebenarnya yang sudah hampir selesai baik di pusat maupun di daerah, ya lakukan aja pengangkatan gitu. Kan lebih membuat teman-teman CASN itu tenang dan pasti gitu, tidak akan membuat polemik apalagi sampai gaduh. Dan Kemenpan RB BKN mau mendengar untuk memberi ruang bagi pengangkatan secara bertahap. Sebelumnya, Komisi 2 DPR dan Kemenpan RB telah menggelar rapat untuk penyesuaian waktu pengangkatan CASN dan P3K. Sejumlah alasan dikemukakan, mulai dari optimalisasi hingga penyeragaman terhitung mulai tanggal atau TMT. Apakah keresahan yang terjadi di kalangan calon birokrat ini bisa menemukan jalan keluar? Tim TV One mengabarkan.
Penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara pada Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada Maret 2026 menuai gelombang protes. Pita dengan tagar Save CSN dan P3K beredar luas viral di media sosial. Apakah ada jalan keluar untuk para calon birokrat yang nasibnya masih digantung ini? Bagaimana upaya pemerintah maupun Komisi 2 DPR agar semua pihak menemukan titik temu? Saat ini sudah bersama kami Wakil Ketua Komisi 2 DPR Bapak Zulfikar Arse Sadikin. Pak Zulfikar, sebelum kita masuk ke substansi surat edaran Pak, kami ingin tahu Pak, saat ini gelombang protes jumlahnya 1,2 juta lebih, tapi sebagian dari mereka sudah resign dari kerjaan sebelumnya. Tidak bisa lagi kembali bekerja, tidak ada penghasilan Pak. Bagaimana DPR memperjuangkannya? Selamat sore Bung Andro dan seluruh pemirsa TV One. Kita sudah upayakan dan suarakan sebenarnya atas aspirasi yang terjadi di teman-teman kita di CASN ini dengan bahasa bahwa kesimpulan rapat itu sebenarnya batas akhir ya, 1 Oktober 2025, 1 Maret 2026 itu. Oleh karena itu, kalau memang CASN ini pembekasannya sudah selesai, instansi pusat dan daerah itu sudah mendapatkan pertek untuk pembekasan itu dan mereka siap betul untuk melakukan pengangkatan, ya sudah diangkat saja. Dan memang dalam realitasnya banyak instansi baik daerah, apalagi daerah ya, dan pusat itu yang sudah siap sebenarnya Bung Andro. Kalau kita cermati perkembangan saat ini, nampaknya akan ada titik terang ya, kita baca itu pemerintah merespon apa yang menjadi aspirasi teman-teman CASN ini. Pan RB cepat tanggap, hari Senin lapor kepada Presiden, lalu kita baca juga Wapres bilang sudah ada solusi, tinggal diumumkan oleh Presiden. Nah, harapan CASN termasuk yang disampaikan oleh kita di Komisi 2, mudah-mudahan solusi yang akan diberikan oleh pemerintah nanti adalah solusi yang menjawab aspirasi teman-teman CASN. Kalau saya sih mudah-mudahan memang secara bertahap pengangkatan itu bisa dimulai dengan batas akhir Oktober untuk CPNS dan Maret untuk CP3K. Itu Bung Andro. Tapi alasan dari pemerintah itu Pak yang tidak diterima oleh para calon birokrat ini. Penyelarasan data, formasi, jabatan, dan penempatan dianggap tidak masuk akal, Pak. Sebenarnya itu memang yang sedang dilakukan pemerintah juga, ya kan, penataan tersebut. Ya. Karena kan kita ketahui kementerian lembaga kita ada perubahan, ya. Tentu itu harus ada penyesuaian, gitu ya. Terus ada proses yang memang tertunda di banyak daerah. Baru melaksanakan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, belum seleksi kompetensi bidang. Lalu ada juga seleksi tahap kedua P3K. Nah, itu semua sedang berlangsung yang memang memerlukan waktu. Namun demikian saya kali ini saya ulangi lagi, saya sampaikan proses itu biarlah tetap berjalan ya. Tapi bagi yang memang sudah selesai prosesnya dalam hal ini pemberkasan, terus BKN sudah mengeluarkan pertimbangan teknisnya, pertek, lalu daerah juga sudah siap karena memang ini sebenarnya kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, yang tentu anggarannya sudah ada, ya sudah dilakukan pengangkatan ya, sampai nanti semuanya tuntas di Oktober 2025 dan Maret 2026. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, ya insya Allah teman-teman CASN ini akan makin mendapatkan kejelasan waktu pengangkatan mereka, dan mereka tentu akan semangat untuk bisa terus bekerja menjadi pihak yang
melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan pihak yang melaksanakan kebijakan. Nah, kalau mereka semangat berarti kan mereka juga akan siap menjalankan program yang menjadi prioritas pemerintah sekarang. Kemudian Pak Zulfikar, ini gejolak yang juga muncul soal TMT, Pak. Terhitung mulai tanggal. Kenapa tanggal pengangkatannya harus diseragamkan? Apakah saat rapat dengan Kemenpan RB, dengan BKN, itu juga dibahas sehingga komitmennya sama antara pemerintah dan DPR, Pak? Ya, itu lebih tepat ditanyakan ke Pan RB dan BKN ya. Kalau kita hanya membaca saja, mungkin kalau serentak TMT-nya ya serentak pensiunnya barangkali lebih mudah. Begitu ya, Bung Andro. Oke, sebenarnya pertimbangannya lebih mudah untuk pendataan. Kalau untuk ini Pak, kalau untuk tanggal apakah masih mungkin Pak ada potensi di utak-atik? Bukan Oktober 2025, bukan Maret 2026 untuk P3K? Masih mungkin itu terjadi Pak? Dengan perkembangan terbaru ini menurut saya masih bisa. Dan secara akademik termasuk secara pengalaman juga presiden kebijakan itu bisa direvisi Nah, mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan karena ini sudah didengar oleh pemerintah dan pemerintah sendiri melalui Pan RB juga nampaknya merespon dengan cepat apa yang nanti diputuskan sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman CASN. Begitu Bung Andro. Terima kasih banyak Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar Bapak Zulfikar Arsy Sadikin sudah bergabung di Dialog Kabar Petang. Sesaat lagi pemirsa di Kabar Petang, anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon membantah tuduhan dalam video viral saat menerima Pemirsa, fenomena banjir di Jakarta dan sekitarnya sudah menjadi persoalan pelik sejak zaman kolonial, bahkan jauh sebelum itu. Diketahui bentang alam pembentukan wilayah Jakarta dan sekitarnya sejatinya adalah lembah sungai yang berbentuk dataran banjir. Lantas seperti apa kondisi geografis di Jabodetabek hingga membuat wilayah ini rentan banjir? Simak selengkapnya dalam Benang Merah, Hikayat Dataran Banjir Jakarta.
Kawasan Puncak di wilayah Bogor dan Cianjur memegang peranan penting dalam siklus hidrologi di wilayah Jabodetabek. Kawasan ini memiliki peran vital dalam penataan sumber daya air di kawasan metropolitan. Sebagai daerah resapan air, kawasan di hulu sungai ini seharusnya berfungsi sebagai penahan air hujan sebelum mengalir ke sungai-sungai di hilir, seperti Sungai Cikeas, Sungai Cilengsi, Sungai Bekasi, serta 13 sungai lain, termasuk Sungai Ciliwung yang mengalir melewati Jakarta. Kawasan Puncak dan Cianjur juga berfungsi sebagai daerah resapan air yang mengendalikan ketersediaan air tanah dan air permukaan untuk wilayah Jabodetabek. Namun, alih fungsi lahan menjadi permukiman dan pembangunan infrastruktur yang serampangan tanpa memperhatikan aspek lingkungan telah mengurangi daya serap air. Akibatnya, air hujan langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan bencana banjir di wilayah hilir. Pemerintah pusat bahkan telah membangun 2 bendungan besar sebagai infrastruktur pengendali banjir di wilayah ini. 2 bendungan ini adalah bendungan kering, Ciawi dan Sukamahi. Ini kita harapkan bisa mengurangi banjir yang ada di Jakarta kurang lebih 30,6%. Ditambah selesainya sodetan dari Ciliwung ke BKT itu akan mengurangi wilayah yang sebelumnya tergenang menjadi tidak. Dari 468 hektar menjadi 211 hektar. Bendungan ini menjadi bendungan kering yang pertama dibangun di Indonesia. Namun, bendungan kering ini dinilai belum optimal untuk mengatasi banjir di Jabodetabek. Fenomena bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya telah menjadi permasalahan pelik sejak wilayah ini bernama Batavia pada masa kolonial. Pada tahun 1619, Jan Pieter Sengkun, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, meminta Simon Stevin merancang sebuah kota di muara Sungai Ciliwung yang sering kebanjiran, sebagaimana kota Amsterdam di Belanda. Kota Batavia pun kemudian dibangun dengan dikelilingi parit-parit dan tembok kota, serta dilengkapi dengan kanal air. Dengan kanal-kanal itu, JP Kun berharap bisa mengatasi banjir, sekaligus menciptakan sebuah kota yang menjadi lalu lintas pelayaran, sebagaimana kota-kota di Belanda. Sungai Ciliwung yang berkelok-kelok dialihkan dan digantikan dengan sebuah terusan lurus yang membelah kota Batavia menjadi 2 bagian. Namun, sistem kanal ini ternyata tidak mampu mengatasi banjir besar yang melanda Batavia pada tahun 1932 dan 1933. Sebelumnya, Batavia juga pernah mengalami banjir besar pada tahun 1918 dengan skala banjir yang terus meningkat dibandingkan banjir-banjir sebelumnya. Banjir besar itu terjadi setelah dibukanya hutan-hutan di pegunungan di daerah selatan Bogor untuk areal perkebunan, perumahan, pertokoan, dan infrastruktur lain. Banjir di wilayah Jabodetabek saat ini bahkan telah menjadi permasalahan pada zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-5 Masehi. Prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Jakarta Utara saat ini menuliskan bahwa Raja Tarumanegara saat itu, Purnawarman, membuat 2 saluran air, yaitu Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati. Sungai Candrabaga sepanjang sekitar 11 km yang diperkirakan menjadi Sungai Bekasi saat ini dibangun untuk mengatasi permasalahan banjir dan irigasi pada masa itu. Saya bilang banjir itu suatu keniscayaan. Kenapa? Karena ya dalam desain ya sistem pematusan suatu kawasan wilayah atau kita sebut juga dengan drainase, kita itu menghitung misalkan kala ulang 5 tahun, kala ulang 10 tahun, 15 tahun, sampai 50 tahun, sampai 100 tahun. Artinya apa? Ada probability yang kita izinkan kejadian tadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun gitu, sehingga akan mempengaruhi desain dari infrastrukturnya tadi. Which is itu artinya probability-nya ada. Kenapa? Paris juga banjir, London juga banjir, mana-mana banjir gitu. Nah, tapi tadi mereka punya ukuran bahwa ini akan boleh terjadi hanya 25 tahun sekali. Ini akan boleh terjadi cuma 100 tahun sekali. Nah, konsekuensinya apa? Mereka butuh infrastruktur dengan biaya yang lebih mahal sekali dan butuh sistem drainase yang lebih andal. Singapura juga banjir beberapa minggu yang lalu gitu kan. Nah, persoalannya tadi kita tidak siap dengan infrastruktur. Itu pertama. Kedua adalah ya di luar negeri mereka betul-betul ketat sekali dengan pengendalian ruang, terutama ruang hulu. Kenapa? Karena kota itu kan hanya menampung dari
dari hulu sebagian besar, dalam kota ya sebagian gitu. Karena konteksnya dengan Jakarta dan sekitarnya, terutama Bekasi ya, hulunya kan berubah dengan sangat cepat sekali. Di ruang resapan sudah berkurang ya, dan dasnya juga rusak. Daerah aliran sungai adalah jaringan sungai-sungai yang membentuk aliran air permukaan dari wilayah hulu di pegunungan hingga wilayah hilir dan bermuara di laut. Karakter aliran sungai bersifat rentan, bervariasi, dan berbeda untuk tiap wilayah karena dipengaruhi oleh kondisi geohidrobiologi setempat, antara lain distribusi curah hujan, kondisi geologi, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Catatan sejarah menunjukkan bahwa daerah aliran sungai telah membentuk peradaban manusia sejak zaman dahulu kala, termasuk peradaban-peradaban besar di wilayah Nusantara. Lantas, sejauh mana komitmen pemerintah dalam mengatur sumber daya air di negeri ini yang sekitar 76 juta jiwa penduduknya beresiko terdampak bencana banjir? Pemirsa, di bulan Ramadan ada tradisi bersedekah bubur gratis kerap dilakukan di Komplek Makam Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur. Informasinya kami Pemirsa, di bulan Ramadan ada tradisi bersedekah bubur gratis yang kerap dilakukan di Kompleks Makam Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur. Tradisi ini sudah berjalan turun-temurun sejak masa Sunan Bonang. Tradisi bersedekah bubur gratis bagi warga kurang mampu merupakan salah satu peninggalan Sunan Bonang yang masih berjalan hingga kini. Masyarakat di Komplek Makam Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur bergotong royong membuat bubur sejak siang hari. Mereka berbagi tugas dalam menyiapkan bubur yang lebih dikenal dengan sebutan bubur bonang. Seluruh proses memasak dilakukan secara tradisional. Bahan utama bubur bonang adalah beras, santan kelapa, tulang sapi, serta racikan bumbu khas Jawa. Saya belum lahir, Pak. Ini itu ya, peninggalan Sunan Bonang gitu ya? Insya Allah peninggalan Sunan Bonang, tapi diteruskan Pak generasi penerusnya yang ada di makam Sunan Bonang. Ini adanya hanya Ramadan? Adanya hanya cuma Ramadan aja. Rasa rempahnya yang kuat dan aroma sapinya yang khas membuat bubur ini diburu warga untuk berbuka puasa. Ramadan? Setiap Ramadan. Rasanya gimana, Bu? Rasanya ya enak, ada rempah-rempahnya, ada bumbu gulainya. Terus dagingnya daging apa ini? Dagingnya daging. Warga rela mengantri lama untuk mendapatkan bubur yang hanya dapat mereka rasakan di bulan Ramadan. Karenanya tak heran, bubur bonang habis dalam sekejap. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe, TV One mengabarkan. Berusia hampir 5 abad, Masjid Mubarak menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Masjid ini dibangun dari susunan batu karang yang direkatkan campuran kapur dan putih telur. Masjid Mubarak dibangun pada tahun 1546 Masehi di masa pemerintahan Raja Lia pertama bernama Lajilabu
yang juga merupakan seorang ulama dari Kesultanan Buton yang diutus untuk melakukan syiar Islam di Kepulauan Wakatobi. Masjid Mubarak merupakan masjid tertua kedua di wilayah Kesultanan Buton yang dibangun di dalam kawasan Benteng Liatogo di Desa Liatogo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Masjid ini memiliki keunikan dibangun dari susunan batu karang yang direkatkan menggunakan campuran kapur dan putih telur. Di dalam masjid terdapat 4 tiang penyangga utama masjid yang melambangkan 4 sahabat Nabi Muhammad SAW dan 4 mazhab populer dalam Islam. Terdapat juga sebuah beduk tua yang telah ada sejak awal berdirinya Masjid Mubarak. Beduk tersebut kini hanya menjadi pajangan karena termakan usia. Didirikan pada tahun 1546. Pada saat itu pada masa pemerintahan yang kedua yang pertama, beliau Haji Labu, yang konon beliau itu adalah penyiar agama Islam yang diutus dari Kesultanan Buton untuk mengislamkan masyarakat Wakatobi dan sekitarnya. Masjid ini telah beberapa kali mengalami perbaikan namun tidak menghilangkan bentuk aslinya. Masjid berusia ratusan tahun ini hingga kini masih digunakan warga setempat untuk beribadah. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One, mengabarkan. Pemirsa, berbuka puasa di depan Ka'bah di bulan Ramadan menjadi impian umat Islam, namun banyaknya jemaah umroh selama Ramadan juga menjadi tantangan tersendiri. Seperti inilah pemirsa suasana berbuka puasa langsung di depan Ka'bah bersama dengan tim TV One. Untuk dapat berbuka puasa di depan pelataran Ka'bah, jemaah harus mengenakan kain ihram. Jemaah menuju Masjidil Haram lebih awal, usahakan sebelum kumandang azan asar. Karena setelah asar jumlah jemaah ini akan bertambah padat. Usahakan para jemaah tetap berada di area pelataran Ka'bah hingga datangnya waktu berbuka puasa. Pastikan juga menjaga wudhu sampai waktu maghrib, bahkan jika memungkinkan hingga waktu tarawih. Pemirsa, seperti biasanya jika sudah mendekati waktu azan maghrib, maka sudah saatnya kita akan berburu takjil. Kita akan melihat langsung bagaimana keseruan berburu takjil di Pasar PSPT Tebet, Jakarta. Mendekati waktu azan maghrib, nih kalau di Jakarta masih 20 menit lagi ya. Iya. Ini sudah saatnya kita berburu takjil. Tapi jangan banyak-banyak, nanti perutnya bisa kembung. Kaget-kaget perutnya ya. Ada rekan kami Aurelia Zafira di Pasar PSPT Tebet yang akan membeli takjil nih untuk berbuka puasa. Kira-kira apa ya menu yang dipilih oleh Aurel? Aurel, menu apa nih kira-kira yang dipilih yang akan dibeli sama Aurel untuk buka puasa nanti? Ya baik Sira, Andro dan juga pemirsa, benar sekali sore ini saya memilih area Tebet untuk mencari takjil untuk berbuka puasa yang kurang lebih sekitar 20 menit lagi akan berbuka waktu Jakarta dan sekitarnya, yang mana saya tepat berada di depan Pasar PSPT Tebet Timur, Jakarta Selatan, yang mana memang Pasar PSPT Tebet Timur ini juga yang saya tahu merupakan salah satu tempat favorit bagi warga Tebet untuk mencari atau berburu takjil nih di daerah Tebet, Jakarta Selatan.
Dan memang dari sepanjang jalan di depan PSPT Tebet ini pemirsa, sekitar 500 hingga 600 meter ini menjual banyak sekali jenis makanan untuk berbuka puasa atau takjil untuk berbuka puasa, mulai dari es, lalu ada kolak, terus juga ada gorengan, ada burger juga mungkin, dan makanan beratnya nasi goreng, sate ayam, cakwe, pecel lele, ayam bakar. Ini banyak sekali pilihannya untuk kalian untuk memilih untuk membeli untuk berbuka puasa ataupun untuk takjil-takjil untuk berbuka puasa. Dan pemirsa, sekarang saya ingin mencoba nih. Saya punya budget sekitar 30.000 di kantong saya sebentar, Andro dan Sira. Saya punya sekitar 30.000 untuk mencari takjil apa yang bisa saya dapatkan di pasar PSPT Tebet ini. Dan saya sudah mengeker nih, kira-kira di sini yang uniknya saya melihat ada sushi. Ya, ada sushi. Halo Bu. Halo Mbak. Ya, mau tanya nih Bu, di sini yang favoritnya ada apa aja? Kita punya jajanan kue basah ya, terutama yang paling laku ini serabi Solo. Serabi Solo, berapa harganya Bu? 3.000-an. 3.000-an. Terus ada roti, aneka roti manis 6.000. Terus ada kue talam 3,5, bika Ambon 4.000. Macam-macam sih Kak di sini harga-harganya. Oke, saya boleh Bu yang favoritnya satu, mau coba serabi Solo boleh. Mau rasa apa? Masih ada coklat. Tinggal 2 ini. Tinggal. Favoritnya apa? Yang paling favorit? Paling laku dua-duanya sih. Cuman kalau saya saja yang original. Yang original boleh Bu, bungkus 1. Ada lagi Kak? Ini karena saya melihat ada sushi, ini menarik banget karena kemarin saya juga mencari-cari tempat untuk berbuka. Baru kali ini saya nemu sushi deh Bu. Ya, boleh Bu, ini berapa? Itu 6.000. Itu 6.000. 6.000 ya. Oh, ada juga yang sebelah sini ya Bu, ini berapaan? Ya, Pak. Yang ini sushinya yang panjang ini 10.000, ini dimsum mentainya 14.000. Pemirsa, Ibu bungkus yang ini 1. Boleh. Itu berarti total. Ini juga menarik nih Bu. Ini kue apa Bu? Ini namanya apem selong, 3.500. Iya. Makanan khas Betawi kan. Khas Betawi. Iya. Boleh. Boleh bungkus, saya orang Betawi. Boleh. Nah, ini jadi berapa Bu totalnya? Ini 6.000 sama 6.500 yang ini ya. Jadi 12.500. Ya, 3 macam. Ya. Ada lagi Kak? 12.500 Bu. Maaf. Oke, boleh dibungkus dulu ya Bu. Sambil ibunya ngebungkus, kita coba lihat di sebelah tuh pemirsa, ada yang menarik nih, es nih. Halo Bapak, ini es apa Pak? Es bubur sumsum Mbak. Es bubur sumsum. Iya. Isinya ada apa aja Pak? Pacar Cina, biji salak, udah gitu. Sumsumnya gitu ya. Berapa harganya Pak? 7.000 Mbak. Iya. Boleh Pak, dibungkus 1 Pak. Terus dipakein apa lagi? Ada esnya terpisah? Ada esnya. Oke. Pakai es. Iya Pak ya. Ini Pak. Oke. Nah, pemirsa, itu sudah lengkap sekali. Ada es, ada makanan beratnya tadi, ada sushi, ada yang manis-manis juga, ada serabi Solo. Ibu, bungkusan saya sudah kah? Ya, sudah sebentar ya. Nah, sambil menunggu pemirsa masih dibungkus, saya lihat ada yang unik lagi di sana. Ada otak-otak. Apakah cukup duit saya? Coba kita tanya. Halo Pak. Iya Bu, Mbak. Berapa nih harga otak-otaknya Pak? Otak-otak satu porsinya 10.000. 10.000 dapat apa aja Pak? Kalau bisa ini campur, ini 1 bungkus, ininya 4 biji. Ini ya 4 biji. Kalau ininya aja 10.000, 9 biji. Boleh Pak. Otak-otaknya dibungkus 10.000. Ya. Nah, kita ambil dulu pemirsa makanan kita yang ada di sebelah sana. Kita coba cek apakah sudah selesai. Berarti total berapa tuh Bu? 12.500, kembalinya berapa Bu? 2.500, tadi uangnya 15 ya? Oke. Iya.
Makasih ya Kak. Makasih Bu. Nah pemirsa, sambil menunggu, apakah 30.000 cukup untuk jajan di Pasar PSPT Tebet, Jakarta Selatan? Ini jawabannya cukup ya pemirsa, banyak sekali juga pilihan makanan di PSPT. Saya sambil di sini sambil menunggu berbuka puasa, sambil mau lihat-lihat takjil yang lain. Sementara demikian Andro dan juga Sira, saya kembalikan ke Anda di studio. Aduh, terima kasih Aurelia, luar biasa loh, udah borong loh, ada otak-otak masih tadi. dicangking ya Aurelia, seger banget pilihan Aurelia, semoga bisa kita santap di program Kabar Petang. Dibawa ke sini ya. Saya habisin sendirian aja nih anaknya gitu. Udah keburu abis dulu di mobil buka puasa kan. Terima kasih banyak Aurelia, teman-teman yang di lapangan selamat berbuka puasa dan berburu takjil, ayo cari yang paling nikmat. Kita harus akhiri Kabar Petang hari ini, saya Andro Meda Merkuri. Saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas mengucapkan Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh Diabetasol.